Jadi pada akhir kuliah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar-dasar ekonomi dan dapat menjelaskan paradigma pangan, kemudian memahami klasifikasi pangan, menguraikan pentingnya pangan dan gizi, serta kesehatan. Jadi nanti kita kuliahnya karena 7 kali, kita ada berapa mahasiswa, 13 gitu. Nanti kita bagi saja, setiap kita ketemu itu adalah untuk diskusi gitu ya. Ya, bahannya nanti buku tentang economic of food, kemudian food policy, kebijakan pangan, kemudian ekonomi pangan. Nanti buku-bukunya, materinya Bapak kirimkan. Kemudian nanti saya beri tugas untuk tiap-tiap individu. Kemudian setiap kali kita ketemu, nanti 2 orang bisa presentasi berdasarkan topik yang didiskusikan untuk ketemuan misalnya yang kedua nanti. Ini seminggu hanya sekali ya kelihatannya, karena hanya 2 SKS ya. Iya, betul Prof. ya? Betul. Oke. Karena seminggu hanya 2 kali, berarti ya nanti kita bisa presentasi atau diskusi yang maju 2 orang gitu setiap kita ketemu. Sehingga nanti pada tatap muka ke-7 kita bisa selesai, 13 orang sudah mempresentasikan. Kemudian Bapak tidak memberikan ujian MIT, tetapi tugas saja tadi, yaitu membuat makalah, di mana makalahnya itu nanti kita presentasikan, kemudian nanti diperbaiki, kemudian pas akhir waktu ujian MIT itu nanti diserahkan sebagai pengganti ujian MIT, gitu ya. Yang penting kita semuanya nanti bisa mengetahui tentang ilmu ekonomi dan kebijakan pangan. Dulu sih waktu di mahasiswa S1 Ilmu Gizi kita sudah pernah, atau Bapak sudah pernah memberikan kuliah tentang ekonomi pangan. Kemudian di S2 ini karena S2 itu harus menghasilkan magister yang mempunyai level di samping aksiologis juga etimologis, yaitu pengembangan ilmu. Jadi ada kebijakan pangannya di samping ilmu tentang ekonomi pangannya, tapi ada juga tentang kebijakan pangannya. Kemudian yang mengajar nanti ada 2, yaitu Bapak dan Ibu Dr. Gemala, PhD ya. Nanti Bapak yang bagian tatap muka 1 sampai 7 atau sampai MIT, kemudian penggantinya MIT nanti makalah itu tadi, kemudian dilanjut oleh Bu Gemala sampai UAS atau ujian akhir. Sampai di sini sudah jelas teman-teman semua ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kemudian aturan sesuai dengan tata tertib di kuliah di Undip, aturannya kehadirannya harus 75% lebih dari 75%. Jadi kalau ada tatap muka 14 kali, karena yang tatap muka ke-8 dipakai untuk MIT, kemudian yang 16 ini sehingga masih ada tatap muka 14 kali, paling tidak hadir 12 kali. Atau gini, nanti waktu absen, kalau ada yang terkendala dengan internet atau ini, Mbak Nasila nanti menghubungi Bapak, kemudian Bapak absenkan, gitu ya. Baik, Pak. Ya.
Jadi jangan sampai nanti ada yang tidak mengisi absen atau tidak hadir gitu, karena harus 75% harus hadir. Karena kalau kurang dari 75% nanti tidak bisa masuk ujian mid maupun ujian akhir, gitu ya. Baik, kemudian nanti kalau ada apa-apa ini hubungi Bapak di email maupun di HP. Itu emailnya asis_undip2013@yahoo.com. Kita itu di program studi apa di departemen ya, Mas ya? Nama departemen apa nama prodi gitu kan? Prodi S2 ilmu gizi gitu. Departemen, Prof. Departemen, yang betul departemen ilmu gizi atau gimana? Magister ilmu gizi. Departemen ilmu gizi ya. Departemen Magister ilmu gizi, Prof. Departemen Magister ilmu gizi. Oke, Ya. nanti Pak betulkan ya. Ya, Departemen Bapak ambil turun. Yang betul Departemen Magister Ilmu Gizi ya. Karena ada prodi ilmu gizi ya, yang S1 itu S1-nya prodi ilmu gizi atau departemen ilmu gizi? Maaf, Prof, koreksi. Jadi kita itu masuk Departemen Ilmu Gizi, prodinya Magister Ilmu Gizi, Prof. Oh ya, betul Ya, seperti itu. maaf, Prof. Magister ilmu gizi, departemennya Departemennya Ilmu Gizi, prodinya Magister Ilmu Gizi. oh ya. Oke, betul tadi itu. Oke. Terus nanti reference itu bisa di-download ya. Karena kita kan sudah punya NIM nomor NIM mahasiswa. Undip itu sudah berlangganan di Bookbun. Gitu ya. Sehingga kamu bisa download di bookbun.com. Ilmu kedokteran, ilmu apa aja ada semua di situ. Nanti bisa download di situ. Jadi bisa download buku-buku tentang ilmu gizi, tentang food economic atau economic of food atau policy of food and distribution dan seterusnya. Itu ada buku-bukunya banyak sekali, bisa di-download lewat situ. Karena ini sudah dibayar oleh Undip, karena Undip itu sekarang sudah PTNBH, sehingga bisa di-download itu. Kalau yang Krister Essential Makroekonomik dan Mikroekonomik ini Bapak sudah punya, nanti gini aja, formatnya kirim email ke Bapak ya, nanti saya email aja. Nanti kalau di WA bisa, cuma agak berat nanti bukanya. Iya, baik, Prof. Ya, nanti dikirim emailnya ke Bapak, terus nanti Bapak kirim ke WAG atau ke email, kemudian nanti dari email itu bisa disebarkan di WAG mungkin. Jadi buku-buku nanti mengenai ekonomi itu dibagi dua. Jadi ada ekonomi mikro sama ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro itu bicara tentang skop kecil ya, sama seperti gizi mikro gitu ya. Gizi mikro kan kita hanya bicara tentang nutrien, tentang ini. Kemudian gizi makro sama. Itu juga ekonomi mikro itu berbicara tentang
rumah tangga produksi, rumah tangga supply, demand, atau permintaan, penawaran itu di ekonomi mikro. Tapi nanti kalau kebijakan, misalnya nanti di ekonomi pangan itu ada kebijakan makro, yaitu kebijakan fiskal misalnya ya, atau kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal itu ada tentang pajak dan distribusi. Kalau kebijakan moneter itu kebijakan tentang keuangan, jadi mengatur tentang moneter. Itu ada di ekonomi makro, nanti bisa dibaca. Saya kira ini kemarin sudah dikirim ya sama Bapak ya, tatap muka 1 ini ya. Sudah bisa diterima ya teman-teman kemarin ya di grup ya. Sudah, Prof. Oke. Nah ini juga bagus bukunya Rusuden Kareli ini dan kawan-kawan tentang ekonomi pangan. Nanti di-download aja. Kalau nggak ada nanti saya carikan. Nah kita sekarang diskusi mulai nanti minggu depan nanti akan saya bagi pembagian tugas individunya supaya nanti bisa dikerjakan teman-teman semua dengan baik. Nah untuk hari ini kita diskusi saja apa yang dimaksud dengan ekonomi pangan. Berarti ini kan ada dua pengertian ya. Yang pertama tentang economics. Kalau di bahasa Indonesia kan tentang ekonomika gitu ya. Itu dari kata ekos dan nomos. Kalau nomos kita sudah tahu artinya adalah studi atau ilmu. Gastronomi, gastronomos itu kan juga nomos itu ilmu tentang gastro, tentang pencernaan gitu ya. Nah ini sama juga ekos dan nomos. Ekos itu artinya rumah tangga. Nah rumah tangga itu di ekonomi ada yang disebut rumah tangga individu seperti kita itu bapak, ibu, anak gitu ya. Jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua rumah tangga produksi itu yaitu misalnya industri, pabrik, industri makanan rakyat, pabrik misalnya Indofood dan seterusnya itu kan membutuhkan bahan baku, kemudian memproses, kemudian mendistribusikan dan menjual. Itu ekonomi rumah tangga itu dibagi 3, tadi rumah tangga individu, rumah tangga industri. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah rumah tangga pemerintah. Karena pemerintah itu juga membutuhkan input, misalnya untuk mendapatkan pendapatan, pemerintah membuat misalnya investasi, BUMN gitu ya misalnya, atau membuat jalan raya, jalan tol dan sebagainya kan membutuhkan input aspal, pasir, batu dan seterusnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Barangnya itu misalnya jalan tol, nah itu mendapatkan uang pemasukan dari retribusi masuk jalan tol. Nah, bedanya retribusi dengan pajak, kalau retribusi itu diambil kepada konsumen, itu dikembalikan lagi dalam bentuk jasa atau dalam bentuk barang untuk konsumen. Misalnya retribusi masuk jalan tol, itu ya nanti dikembalikan lagi untuk perbaikan jalan tol. Retribusi parkir mobil, itu juga diambil dari konsumennya, dipakai untuk konsumennya supaya mobilnya aman, tidak kepanasan. Itu retribusi parkir mobil atau parkir sepeda motor misalnya, itu juga disediakan untuk dijaga supaya ini sepeda motornya aman, diparkir di situ. Itu retribusi parkir. Atau retribusi kalau kita masuk ke toilet, ke pasar misalnya, itu
itu kita dipungut retribusi untuk kebersihan supaya toiletnya itu baunya wangi, bersih gitu ya. Nah, bedanya dengan pajak tadi, kalau retribusi itu dikembalikan pada konsumennya, misalnya retribusi parkir ya untuk parkir, retribusi tol untuk tol gitu ya, perbaikan jalan tol. Kalau pajak itu dipungut oleh pemerintah tapi tidak dikembalikan lagi untuk yang tadi, misalnya pajak bumi dan bangunan, misalnya PBB ya, itu dipungut oleh pemerintah tapi tidak dikembalikan untuk bumi lagi, tidak dibelikan tanah lagi, tapi digunakan untuk misalnya membangun yang lain atau menggaji, misalnya menggaji pegawai negeri, terus untuk subsidi kalau ada orang yang kelaparan, subsidi pangan itu kan ada program apa itu pengentasan kemiskinan, ada program pemberian apa gratis itu pangan murah misalnya ya. Nah itu jadi pajak itu diambil dari beberapa macam pajak, kemudian dikembalikannya bukan untuk orang yang memberi pajak itu, tetapi untuk keperluan lain, untuk keperluan pembangunan, untuk keperluan kesehatan misalnya. Dana yang terkumpul dari pajak itu dipakai untuk kesehatan dan pendidikan misalnya. Pendidikan itu sekitar 18%, kemudian kesehatan itu berapa persen ya dari pendapatan nasional itu ya sekitar 20%. Karena kesehatan itu sangat penting untuk negara, kalau rakyatnya sehat, produksinya bisa tinggi, pendapatannya bisa tinggi, maka rakyatnya sejahtera. Jadi bedanya itu ya, untuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, terus subsidi itu semuanya diambil dari pajak itu, kemudian kalau retribusi itu dikembalikan lagi pada orangnya yang membayar tadi. Oke, terus sekarang kenapa kok penting kita mempelajari tentang ekonomi pangan? Nah, di dalam undang-undang kan jelas ya, undang-undang nomor berapa itu definisi tentang pangan. Ini teman-teman semua sudah pernah dapat ilmu apa ya, mata kuliah ketahanan pangan belum? Dulu waktu S1 sudah pernah, Prof. Sudah. Nah, jadi sudah tahu ya definisi pangan, definisi ketahanan pangan, undang-undang yang mengatur tentang pangan, klasifikasi tentang pangan gitu ya. Itu memang diatur dalam undang-undang. Kenapa? Karena pangan itu kalau kita lihat ada 10 kelompok itu ya, baik yang pangan nabati, pangan hewani dan seterusnya itu penting untuk kesehatan di masyarakat. Kalau kita kekurangan pangan, bisa terjadi kelaparan, bisa terjadi apa itu kurang gizi, ya, kurang gizi. Itu terutama di negara-negara yang sedang berkembang ya seperti di tempat kita. Tapi kalau di negara maju itu kebanyakan malah justru kelebihan gizi, jadi ada gizi buruk itu yang terdiri dari gizi kurang maupun gizi lebih. Nah, gizi lebih itu biasanya kebanyakan di negara-negara yang sudah maju, sudah berlebihan pendapatannya. Tapi kalau di negara kita itu memang masih banyak yang kekurangan pangan, sehingga ada aja yang terjadi, ada yang kena HU, Hangiruddin, ada juga yang kena kekurangan gizi jelek karena kurang banget. Nah itu sehingga diambil alih pemerintah sesuai dengan tugas atau kewajiban pemerintah, yaitu mensejahterakan rakyatnya dengan cara menyediakan stok pangan. Sehingga pangan itu, ekonomi pangan itu perlu dipelajari supaya nanti masyarakat itu bisa membeli gitu ya, terjangkau. Gitu. Kalau harganya terlalu mahal, misalnya beras, makan panganan pokok kita kan terutama beras ya.
Sehingga setiap kecamatan itu pemerintah membangun gudang dolok gitu ya. Misalnya di Semarang, itu ada Semarang Barat, Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Utara. Masing-masing kecamatan punya gudang untuk beras. Nah itu kalau waktu harganya itu jatuh karena produksinya itu terlalu banyak, maka pemerintah membeli supaya nanti harganya itu bisa tinggi dan petaninya mau menjual atau mau berusaha untuk memproduksi padi atau beras lagi. Karena kalau terlalu murah, petaninya juga merugi. Sebaliknya, kalau terlalu mahal, misalnya ada puso itu apa? Kegagalan panen. Kalau ada kegagalan panen beras, misalnya karena hujan, karena banjir, karena musim, karena hama, dan sebagainya, maka harga beras naik otomatis. Nah itu pemerintah harus menurunkan harga dengan cara tadi beras yang ada di gudang dolok itu dikeluarkan, dijual ke pasar-pasar yang namanya operasi pasar. Sehingga harga beras yang tadi mahal itu turun kembali, normal kembali, dan bisa terjangkau oleh masyarakat. Kemudian juga penting ekonomi pangan itu dipelajari karena pemerintah maupun masyarakat harus mengatur itu kebutuhannya untuk kesehatan yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna itu. Kemudian tentang impor itu misalnya impor bahan-bahan yang merugikan kesehatan, misalnya rokok impor, terus minuman keras impor, itu kan juga membahayakan, sehingga pemerintah harus mengambil alih untuk pajaknya. Yang namanya di Pabean itu di pelabuhan itu ada pajak yang namanya ear tax atau pajak ear itu telinga, tax itu pajak, jadi pajak dengar bahwa itu membahayakan kesehatan maka dipajaki supaya orang tidak banyak yang membeli minuman keras impor maupun rokok impor dan seterusnya, atau obat-obatan yang mengganggu kesehatan, narkoba dan seterusnya itu juga diawasi oleh pemerintah karena makanan itu tidak meliputi hanya makanan saja termasuk minuman. Oke, apa hubungan antara ekonomi dan pangan? Ya, sangat berhubungan ya. Kalau tadi kita memproduksi sesuatu untuk menghasilkan pendapatan, kemudian untuk membeli pangan, kalau produksinya itu turun, pendapatannya turun, maka daya beli masyarakatnya juga kurang. Kalau pendapatannya lebih, kemudian persediaan pangannya cukup, maka antara pangan dan kebutuhan manusia itu bisa ini. Nanti coba dibaca di bukunya Alan Burr ya. Alan Burr. Ada di perpustakaan kita yang sudah diterjemahkan itu tentang ekonomi pangan. Itu di situ ada flowchart-nya hubungan antara ekonomi dan pangan serta status kesehatan atau status gizi. Kalau pangannya produksinya berkurang, harganya tinggi, tidak terjangkau, maka gizinya jadi kurang, maka status kesehatannya itu jadi buruk. Sebaliknya kalau produksinya tinggi, pendapatannya tinggi, nah itu dibaca di bukunya Alan Burr ya, Ekonomi Pangan dan Pembangunan. Itu sudah diterbitkan oleh Gramedia, nanti bisa dibaca. Oke, terus how many dollar rupee spent food consumption per year in your country? Ya, ini memang di tempat kita kebanyakan pengeluaran itu dari gross domestic product
itu kebanyakan untuk beli makanan. Jadi untuk nyetok makanan itu di negara kita karena negara berkembang itu kebanyakan masyarakatnya dari pendapatannya itu banyak yang dikonsumsi untuk makanan. Tapi kalau yang sudah berlebih, mungkin yang golongan masyarakat menengah, golongan masyarakat yang atas, itu sesuai dengan hukum Angel, maka persentasenya itu untuk pangan semakin kecil, tapi yang non pangannya mungkin untuk beli rumah, beli mobil, beli yang lainnya itu semakin besar. Saya kira dulu yang pernah di S1 sudah pernah mendapatkan kuliah tentang hukum Angel itu ya. Ini teman-teman semua banyak yang dari S1 Undip atau ada juga yang dari luar Undip? Banyak yang dari luar Undip, Prof. Yang luar Undip ya. Iya. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah pernah mendapatkan itu. Kalau belum ya nanti baca dulu tentang ekonomi pangan atau buku-buku tentang economic of food. How many GDP spend for durable food per year? Ya nanti bisa dilihat di buku statistik ya berapa kira-kira pengeluaran untuk makanan. Kemudian jelaskan explain intensification action program for increasing food production. Kalau di Indonesia itu dulu mungkin kamu belum lahir ya kalian. Tahun 80 itu ada program BIMAS, INMAS gitu ya. Jadi ada intensifikasi massal, ada BIMAS, bimbingan massal tentang produksi padi itu. Sehingga zaman Pak Harto dulu kita bisa memproduksi beras itu berlebih sampai kita ekspor ke negara-negara yang kekurangan makan, ke Afrika, ke negara-negara yang masih kekurangan makan. Tapi kalau sekarang itu intensifikasi dan ekstensifikasi yang pemerintahnya sekarang tidak hanya terbatas pada padi saja atau beras saja, tapi makanan yang lain. Misalnya kalau Bapak itu di perikanan, itu ada namanya intam, intensifikasi tambak. Jadi ditambak itu ditanam udang, sekarang yang lagi ramai udang Faname, kita ekspor juga. Terus lele ada sekarang tuh banyak sekali restoran-restoran atau warung-warung buka lele geprek, lele ini semuanya untuk meningkatkan protein hewani untuk masyarakat dengan cara intam, intensifikasi tambak, kemudian mina padi, program mina padi. Jadi di samping menanam padi, kalau airnya yang ada di sawah itu, di galengan itu dikasih ditebari ikan mujair. Itu juga namanya intensifikasi mina padi. Mina padi itu mina itu ikan, padi itu ya padi, sehingga campuran antara padi dan ikan. Ya banyak sekali program-program itu, misalnya untuk pengentasan kemiskinan di nelayan itu ada program PEMP, program PEME, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Terus ada kalau di kesehatan itu 10 program PKK misalnya. Itu bisa menanam toga, tanaman obat-obatan dan sebagainya di Desa Wisma dan seterusnya. Nanti bisa cari sendiri teman-teman semua. Kemudian what is the production factor of food agriculture? Ya, saya kira faktor-faktor produksi yang mempengaruhi di pertanian itu ada beberapa ya. Yang pertama tanah itu jelas ya. Kalau tanahnya subur gitu ya, soilnya itu ya pasti akan bagus produksinya. Kalau tanahnya itu apa namanya tanah padas atau tanah yang kekurangan apa namanya jadi ada 5 faktor. Yang pertama kalau kita catat itu satu adalah orangnya.
Kalau orangnya terampil, maka produksi agriculture-nya akan bagus. Teknologi, misalnya pemupukan, pemberantasan hama dan sebagainya itu mempengaruhi juga. Jadi orang, teknologinya, kemudian tanahnya, airnya, gitu ya. Kalau di daerah yang banyak air, produksinya juga tinggi. Tapi kalau di tanah yang gersang, tandus, tidak ada air, produksinya akan rendah. Kemudian modal itu bisa modal manusia, juga bisa modal uang. Jadi modal itu, capital itu sangat mempengaruhi faktor produksi. Kalau orangnya modalnya untuk uangnya itu banyak, bisa mempunyai tanah yang luas, produksinya juga luas, juga modal tadi yang skill and apa itu ilmu, ya, science and skill. Kalau ilmu pertanian tinggi, misalnya, ya produksinya akan tinggi. Ilmu pertanian tinggi, tetapi tidak terampil juga tidak bisa. Jadi harus punya skill, keterampilan. Terus apa lagi? Skill, capital, man, land, water, sama lagi ya. Ya kira-kira itu. Nanti bisa dibaca di buku-buku tentang produksi pangan ya. What are impact of overproduction? Nah, ya jelas. Kalau overproduksi itu kebanyakan di negara-negara maju, tapi di negara kita itu masih kekurangan. Kita masih impor sampai tahun kemarin tuh kedelai aja masih impor, gitu ya. Tapi kalau di negara maju mungkin kalau overproduksi itu jeleknya yaitu nanti kalau makannya terlalu banyak bisa menimbulkan malnutrisi atau gizi buruk karena obesity atau karena kelebihan gizi dan seterusnya. What are impact of monoculture? Nah, kalau monoculture ini memang tidak baik untuk pangan ya. Jadi kalau kita hanya memproduksi padi saja tanpa yang lain itu nanti impactnya juga banyak sekali, yaitu bisa menimbulkan desertification. Desert itu apa namanya, bisa rusak ya tanahnya. Kalau ditanami tebu terus saya rusak. Kalau ditanami palawija, tanami tebu kan ini jadi ganti-ganti, maka tempatnya itu jadi bagus. Kemudian bisa menimbulkan hama atau penyakit, disease. Seperti kita pernah dulu mendengar karena adanya bimas inmas dengan padi C berapa ya, kualitas C23 atau C24, semua ditanami itu semua akhirnya timbul hama wereng gitu ya. Nah, akhirnya gagal panen karena meledaknya wereng gitu ya. Terus lamtorogung itu juga menimbulkan hama lamtoro. Kemudian inefisiensi, artinya tidak efisien karena kita hanya memproduksi satu macam, membudidaya satu macam, monoculture. Kemudian displacement of soil, ya, banyak itu tanah-tanahnya jadi rusak karena tadi ditanami terus-menerus dengan satu macam, tidak ada haranya habis. Oke, untuk tatap muka yang kedua besok kita akan membahas tentang supply and demand dan elastisitas ya untuk minggu depan. Nah sekarang ada pertanyaan nggak sama teman-teman? Kalau tidak ada nanti tolong tiap-tiap individu nanti menyiapkan, nanti Bapak bagi dulu topiknya untuk diskusi per individu, terus membuat makalah individu, nanti Bapak kirimkan lewat email maupun lewat WA group, terus buku-buku tak kirimkan ke lewat emailnya Kormat nanti. Kalau bisa lewat WA nanti tak WA, terus di download, dipindahkan gitu buku-bukunya ya.
Ini yang dari Semarang, yang dekat Undip, ada mahasiswa yang rumahnya di sini, yang dekat. Atau kita manfaatkan dulu untuk perkenalan ya, latar belakangnya ya. Saya baca dulu sesuai nomor urut absen. Itu, bentar, ini slide-nya saya tutup dulu ya. Oke, teman-teman sudah bisa terlihat semua di sini. Sekarang saya tolong diperkenalkan dulu. Yang pertama namanya Nesia Angelia Puspita. Coba mengenalkan diri, dari mana, angkatan berapa, lulus tahun berapa, kemudian masuk ke Undip itu tahun ini atau tahun kemarin itu. Silahkan dulu, siapa dulu? Nesia Angela Puspita. Ya baik Kak, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ya. Necia Angela Muspita. Saya lulusan tahun 2017 Pak, dan masuk ke Undip tahun angkatan 2021. Lulusan dari mana Mbak Nesia? Lulusan dari Stikels Perintis Padang Pak. Dari Padang. Iya. Wah, bagus sekali Padang itu ya. Saya pernah ke sana, pemandangannya enak, anunya juga tanahnya itu tinggi, naik, turun, wah indah sekali itu. Kalau dari Pekanbaru ke Padang, kita menikmati semalam itu, aduh, enak banget naik turun gitu ya, naik bis gitu ya. Oke, jadi dari Stikes ya. Iya, Stikels Perintis Padang. Stikes Perintis itu yang punya pemerintah itu ya. Swasta Pak. Oh yang itu swasta, yang Iya, Perintis itu. iya. Iya iya. Nah sekarang Mbak Nesia kerja di Padang juga. Domisilinya saya di Jambi Pak. Oh di sini di Jambi. Iya, belum bekerja. Bekerja di Jambi juga. Kebetulan sekarang masih belum bekerja, Pak. Oh Fokus belum bekerja. Oh, biasanya stikers kan banyak ya. Dulu di stikersnya jurusan apa? Ngambilnya gizi, Pak, ilmu gizi. ilmu gizi itu. Sudah pernah dapat ilmu pangan atau Pernah, ilmu ketahanan pangan sudah ya. sudah. Yang belum malah ekonomi pangan mungkin ya. Iya, Pak. Ya nanti Bapak kirim buku-buku ekonomi pangan. Oke, terus yang kedua, Nisila Diana Husna, ini panggilannya siapa ini? Nasila, silahkan. Nasila. Ini masih di mute Mbak Nasila. Suaranya belum terdengar. Sudah terdengar, Pak? Udah sekarang. Oke. Nama saya Nazira Aldiana Husna, bisa dipanggil Nazila, Pak. Dulu lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. 2018, jurusan apa? Ilmu gizi, S1 ilmu gizi. Prodinya ilmu gizi juga. Oke. Sekarang masih di Surakarta atau di mana? Depan, Pak. Domisilinya sekarang di mana? Saya sekarang di Jepara, Pak. Di Iya. Jepara. Yeah. Rumahnya di Jepara. Yeah. Sudah bekerja belum, Pak? Untuk sekarang saya nggak bekerja, Pak. Sebelumnya sudah pernah bekerja di Puskesmas selama 2 tahun. Gitu. Ya. Oke, jadi ini melanjutkan ya untuk S2-nya. Sebagai kormat juga ya, Mbak? Yeah, sama Mbak Jihan. Oh ya. Baik, yang nomor 3, Nabila Randenia. Silakan, Nabila. Saya dari Jambi, Pak. Saya lulus tahun 2016, masuk ke Undip tahun 2021. Ya, dulu dari
bidang apa atau prodi apa, Mbak? Saya dari Stikes Baitur Rahim Jambi, Prodi S1 Ilmu Gizi. Gizi juga dari Jambi. Ya, mudah-mudahan nanti dapat tambah ilmu di sini ya, banyak gitu ya, dan bisa bekerja setelah mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di sana. Kemudian Mbak Ismi Setianingsih, itu dari mana, Mbak? Selamat pagi, Prof. Perkenalkan, nama saya Ismi Setianingsih. Saya dari lulusan S1 Ilmu Gizi Universitas Brawijaya, Prof. Lulus tahun 2009. Wah, sudah lama, berarti sudah kerja sekarang. Iya, Bekerja Prof. di mana? Sudah, Prof. Saya bekerja di Balai Litbangkes Magelang. Dahulu dikenal dengan Balai Litbang Gaki di Magelang. Oh, di Magelang, Jawa Tengah ya? Iya, Prof. Betul. Domisilinya sekarang di Untuk Magelang saat juga? ini domisili saya di Magelang, Prof. Iya. Di Magelang ya. Oke, selamat dari Unibro. Jurusannya juga dulu di gizi atau apa, Mbak? Iya, Prof. Saya dulu di ilmu gizi juga. Gizi juga. Ya. Oke, selamat. Kemudian Irfana Salimar. Mbak Irfana, silakan. Selamat pagi, Prof. Ya, Perkenalkan, nama saya Irfana Salimar. Saya asalnya dari Universitas Sriwijaya, S1 Kesehatan Masyarakat, lulusnya tahun 2020, masuk UNDIP tahun 2021, Prof. jadi barusan ya, lulusnya. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan tambahan ilmu yang banyak di Undip ini. Karena Undip itu sekarang sudah tidak PTN lagi, sudah tidak perguruan negeri, tapi PTNBH, artinya perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Sehingga banyak dosennya itu yang tidak PNS, tetapi dosen-dosennya sudah berwira swasta semua. Undipnya juga begitu. Kita punya banyak usaha untuk kesehatan. Kita punya rumah sakit nasional di Ponorogo atau disingkat dengan RSND. Itu sebagai usaha untuk kita mendapatkan keuangan untuk menggaji dosen dan sebagainya. Itu kita menjadi PTNBH. Kemudian tidak hanya di kesehatan saja, Undip juga di bidang gizi kita punya perusahaan yang namanya PT Undip Food, gitu ya. Undip Food itu menyediakan semua catering, makanan dan seterusnya untuk mahasiswa maupun untuk ini yang dijual di PT Undip Food. Itu nanti hasilnya juga untuk pendapatannya untuk Undip, untuk menggaji orang-orang yang bekerja di Undip. Jadi dosen-dosen sekarang banyak dosen yang kontrak atau dosen yang non pegawai negeri, tetapi bekerja di Undip, karena Undip sekarang sudah punya macam-macam perusahaan, ada pom bensin juga. Kalau nanti kuliahnya tidak daring, nanti teman-teman semua ini bisa juga tinggal di Rusunawa, rumah susun mahasiswa. Kita juga punya rumah susun mahasiswa yang kita usahakan untuk supaya mahasiswa itu bisa menempati dengan harga yang murah, makan dan sebagainya bisa ditanggung di situ, di Rusunawa. Kemudian kita punya hotel juga, namanya Undip Inn, gitu ya. Ya, hotel kita itu juga bisa untuk pertemuan, untuk menginap dan seterusnya. Kalau ada mahasiswa yang lulus sarjana, kemudian ada familinya yang mau menghadiri wisuda atau lulus magister, itu bisa tinggal di Undip Inn. Kemudian kita punya pom bensin, ini, kalau saya kan dari perikanan, Bapak dari perikanan itu kita membuat nanti di danau itu dekat dengan jembatan merahnya Undip itu kita punya seperti danau untuk pembangkit tenaga listrik, airnya itu
Kemudian nanti juga untuk wisata air, di situ nanti ada kapal-kapal untuk wisata bersenang ria di danau situ. Kemudian sebelahnya danau itu kita akan membuat juga perusahaan dari peternakan. Itu bekerja sama dengan PT Cimory. Cimory nanti kalau teman-teman semua pergi ke supermarket, ke mall dan sebagainya, itu makanan, minuman, susu itu yang ada tulisannya Cimory itu produknya dari situ. Jadi jangan kita berharap untuk jadi pegawai negeri, karena pegawai negeri itu sekarang zamannya sekarang ini Pak Jokowi ini gajinya kecil-kecil gitu ya. Nah, enak bekerja swasta gini ya, punya Cimory, punya peternakan, minimum itu peternakan kita ayam itu bisa menghasilkan dari 100.000 ayam itu tiap hari telurnya cukup banyak sekali. Pedagingnya yang sudah tidak efisien itu juga kita jual. Gitu. Terus untuk yang dari gizi, dari klinik kesehatan itu dari fakultas FKM dan sebagainya itu bisa bekerja di kliniknya Undip, itu namanya Undip Pratama. Di mana-mana ada itu klinik Pratama. Itu juga kita mengerjakan untuk mulai dari dokternya, para medisnya, perawat, bidan dan seterusnya, itu juga dari kita. Sehingga dari situ kita bisa mempunyai modal, menambah modal, menambah penghasilan, mensejahterakan pegawai, baik admin maupun dosen maupun ya semuanya yang bekerja. Sampai yang bekerja di kebersihan itu juga itu diusahakan membuat dari 10 hektar Undip itu ditanami macam-macam kan supaya rindang. Nah itu sampahnya tiap pagi itu mungkin 2 atau 3 truk gitu ya. Nah itu kita punya landfill, punya pengolah atau istilahnya di TPA itu tempat pembuangan akhir sampah itu dibuat pupuk gitu ya. Dibuat pupuknya nanti dijual. Nah itu sudah bisa menghasilkan juga. Nah ini harapan kita nanti lulusan Undip ini sesuai dengan visi misinya Undip itu adalah Undip yang maju namanya, Undip maju gitu ya. Jadi semuanya nanti lulusan Undip itu diharapkan menjadi entrepreneur atau menjadi wirausaha yang tangguh gitu ya, yang bisa, sehingga tidak mengandalkan menjadi buruh atau menjadi pegawai, tapi menjadi pimpinan gitu ya. Visi misinya nanti bisa dilihat di situ, ada leadership, kemudian entrepreneur gitu ya. Terus apa lagi ini? Undip itu punya visi misinya itu Undip maju dengan itu komplit namanya. Komplit itu dari C O M P L I T gitu ya. Komplit. Singkatnya namanya komplit. Jadi entrepreneur, terus leader, L-nya itu leader, komplit, Q-nya itu apa itu ya? Manajemen, komprehensif, ya pokoknya itu. Jadi sekarang mudah-mudahan Undip maju nanti dengan menjadi PT NBH. Sekarang kita sudah punya macam-macam usaha dan punya mahasiswa yang begitu membuat teknologi. Kalau yang di D3, D4 itu kita membuat macam-macam mesin, termasuk mesin sterilizer. Jadi kalau ada di ruang operasi itu kita harus disterilkan supaya tidak ada kuman, tidak ada bakteri. Itu kita sudah memproduksi juga sterilizer buatan Undip. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. Yang untuk sanitizer
dari Mister dan sebagainya itu semua produk-produk dari Undip. Oke, kita lanjut lagi sekarang Mbak Irfana, Mbak Nurul mungkin. Ya, Prof. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Fardiani. Saya lulusan S1 dari Universitas Sriwijaya, jurusan Kesehatan Masyarakat, masuk Undip tahun 2021, Prof. Ya. Lulus tahun berapa Mbak dulu dari AKM? 2020. 2020 ya. Bapak di Undip sama di Universitas Muhammadiyah Semarang itu mengajar juga di FKM, tapi bukan ekonomi pangan, tapi ekonomi kesehatan. Kesehatan juga. Oke, sekarang Mbak Elvi Desi Mambaya. Mbak Elvi dari mana Mbak Elvi? Ya, selamat siang Prof. Perkenalkan saya Helvi, alumni dari S1 Ilmu Gizi Unhas. Saya selesai tahun 2010. Masuk Undip 2021, Prof. Sekarang domisili di mana Mbak? Saya kebetulan tugas di Sulawesi Tengah, Pak, di Kabupaten Banggai Laut. Cuman karena sekarang tugas belajar jadi domisili balik ke kampung, ke Toraja, Pak. Oh gitu. Udah bekerja di mana? Juga di kampungnya? Di Puskesmas, Pak. Oh, di Puskesmas. Oke. Kemudian Mbak Dinda, silakan Mbak Dinda. Selamat pagi Prof. Perkenalkan, nama saya Dinda Rimamut Mainah Mawarni, biasa dipanggil Dinda. Saya lulusan dari UIN Wali Songo, Prodi Gizi tahun 2019 Prof. Domisili saya di Semarang. Semarang ya, tapi baru aja Mbak ya. Iya. Nanti sering di Semarang ya sering lihat ke inilah silaturahmi datang ke prodi gizi kita, ke magister gitu ya. Iya Prof. Nanti lihat di buku-buku perpustakaan di situ gitu ya. Kita perpustakaan, terus buku-buku Bapak nanti juga yang terbitan mungkin Maret nanti akan terbit nanti mengenai ekonomi dan kebijakan pangan nanti saya taruh di sana. Siap Prof. Di perpustakaan kita ya, perpustakaan magister. Oke, Mbak Vanessa. Mbak Vanessa dari mana Mbak Vanessa? Biar saling kenal semuanya, bisa tahu teman-temannya nanti tahu kalau Mbak Dinda tadi tinggalnya di Semarang, jadi kalau ada apa-apa bisa minta tolong Mbak Dinda ke adminnya magister. Baik, silakan Mbak Vanessa. Mbak Vanessa, gimana ya? Nggak muncul ya? Perkenalkan Prof. Ya. Nama saya Vanessa Yuda Azizul Ilmi. Saya lulusan dari S1 Ilmu Gizi Undip tahun 2020. S1 Undip 2020, berarti saya sudah nggak ngajar. Iya Prof. Dulu, dulu yang ngajar saya dengan Bu siapa? Ulfa. Satu lagi. Malah juga. Ya. Berarti sudah pernah dapat ekonomi pangan, Mbak ya? Sudah pernah, Prof. Ya, dari saya dulu ya. Oke, Mbak Eka Cahyaningsih. Mbak Eka, dari mana Mbak Eka? Selamat siang, Prof. Perkenalkan, nama saya Eka Cahyaningsih Sulandari. Saya alumni dari S1 Ilmu Gizi Undip tahun 2020. 2020 juga? Gitu. Ya. Ya. Tinggalnya di Semarang juga atau di mana? Kebetulan sekarang lagi di Papua, Prof. Wih, jauh. Iya. Ikut suami apa kerja? Ikut orang tua, Prof. Orang tuanya di sana, tak kira ikut suami. Iya, Prof. Orang tua domisili di Papua, Prof.
Papua. Ya, syukurlah. Ya ini kebanyakan pesertanya putri semua, jadi saya harapkan hati-hati jangan sampai terjadi sesuatu karena ini masih muda, mudah-mudahan semuanya cepat-cepat dapat cari jodoh gitu ya. Karena di dosen Undip itu banyak yang jadi PKI loh ya. Tahu ya PKI ya? Tahu nggak? Apa tuh, Prof? Belum. Dikasih tahu ya, tapi jangan tersinggung ya. Banyak dosen Undip itu yang mengambil doktor, bahkan ada yang profesor. Lupa nggak cari suami. Jadinya dia sampai tua sekarang mau pensiun jadi perawan korban ilmu, disingkat PKI. Nah ini teman-teman semua kan masih muda, sekarang carilah jodoh di program. Jangan sampai nanti begitu lulus S2, nanti laki-laki yang lulusnya S1 tidak berani melamar. Ya, jangan sampai. Karena di Arab di mana-mana sekarang itu kebanyakan piramida dari jumlah penduduknya itu jomplang, yang banyak perempuannya. Karena laki-lakinya itu maju perang, meninggal. Terus perempuannya banyak yang tidak mau kawin, nah, jadi PKI semua nanti, perawan korban ilmu. Jangan sampai. Ini pesan Bapak supaya nanti Anda itu betul-betul bahagia gitu. Itu lebih aman kalau kita itu punya pendamping. Syukur kalau pendampingnya itu gagah, besar, bisa menjaga keselamatan dari istrinya, bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Nah, enak itu nanti. Gitu. Jadi hidup itu harus bahagia gitu ya, harus bahagia, dan itu memang kalau sebagai muslimah memang diwajibkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Cepat-cepat aja, nanti mudah-mudahan di magister ini bisa ketemu teman juga gitu. Nanti bisa ketemu jodohnya gitu. Ini saya lihat yang laki cuma satu ya. Siapa yang laki-laki ada nggak? Perempuan semua ya. Lalu siapa yang laki-laki? Ada. 2 orang. Oh ya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Mbak Jihan. Mbak Jihan. Ya, baik Prof. Selamat siang Prof. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila, biasa dipanggil Jihan. Saya lulusan dari S1 Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya lulus tahun 2020, kemudian masuk Undip 2021. Ya. Universitas Muhammadiyah Surakarta itu di jalan apa? Slamet Riyadi itu? Di jalan apa ya Mbak Zia, lupa. Ya. Sekarang domisilinya kemana? Di Surakarta juga? Kebetulan saya sedang di Semarang, Prof. Oh, sudah di Semarang sekarang. Iya. Ya, dekat nanti ke magister gitu ya, silaturahmi sana, lihat dosen-dosennya siapa-siapa saja gitu ya, lihat laboratoriumnya, lihat apa itu, siapa tahu nanti kalau kita sudah mulai hibrid bisa kuliah itu dan juga bisa daring, nanti kita enak. Oke, semua. Universitas Muhammadiyah, kalau di sini namanya Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Itu Bapak ngajar di FKM untuk Unimus itu tentang mata kuliah ekonomi kesehatan. Oke, sekarang Santi, Mbak Santi. Selamat siang, Prof. Selamat siang juga, Mbak Santi. Kenalkan, Prof. Nama saya Santi Basaria Pakpahan, asal saya dari Jambi. Saya lulusan
1 dari Stikes Hang Tua Pekanbaru, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, masuk Undip tahun 2021, Prof. Dulu di kesehatan masyarakatnya ngambil jurusan apa, Mbak? Peminatannya gizi masyarakat, Prof. Oh, gizi masyarakat. Oh, ya, bagus. Oke, terus siapa lagi? Yuli Pramesti. Selamat siang. Selamat siang juga Mbak Yuli. Nama saya Yuli Pramesti. Saya alumni dari Institut Kesehatan Helvetia Medan, jurusan gizi tamatan 2020 dan masuk ke Undip tahun 2021, Prof. Oke. Terus siapa lagi yang belum terpanggil ya? Halo. Ada Mbak Nabila, Prof. Oh ya, Mbak Nabila. Sebentar. Oh ya, Mbak Nabila. Nabila Radenia. Silakan Mbak Nabila. Mohon maaf, Prof. Tadi saya Ya. sudah kenalan. Oke, sudah semua. Baik, kalau begitu nanti Bapak akan kirimkan, tolong kormatnya nanti mengirimkan nomor emailnya, kemudian nanti buku-buku, tugas dan sebagainya saya kirim lewat WA maupun lewat emailnya. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Yang dilanjutkan di ada yang belum? Gimana? Untuk absensinya bagaimana ya, Prof? Absensinya tadi sudah terpenuhi belum ya semua ya? Bentar tak bukanya lagi ya. Baik, Prof. Download, bentar tak kembali lagi, dimulai. Oh, belum mulai ya? Bentar. Siap. Coba tak bukanya lagi, siap. Rabu, ekonomi kebijakan pangan, lihat. Oke, kita bisa mulai kelas. Tadi karena absennya belum masuk. 13 orang, mulai perkuliahan sekarang. Oke, general code. Oke, coba linknya absensinya diisi dulu. Saya kirim lewat WA group. Copy. Terus WA grupnya mana ya? WA grupnya itu yang Kopang Maki ini ya. Oke. Iya, Prof. Tak kirim. Coba saya kirim linknya ini. Nanti kalau ada yang kendala internet, bilang ke Bapak ya. Nanti saya absenkan dari sini. Sudah terkirim ya di WA. HTTP siap Undip ASID ya. Link absensi. Atau Bapak foto ya semua.
Oke, sudah bisa absen belum? Ini masih kosong, belum ada yang masuk. Maaf Prof, ini untuk linknya tidak bisa dibuka Prof. Oh itu, berarti Iya. tak kirim barcode-nya ya. Iya Nah, Prof. ulangi lagi. Masuk ke dalam sesi perkuliahan. General barcode. Oke, barcode-nya tak foto dulu. Ya, sudah 10 orang yang absen, masih kurang 3 lagi. Dua belas, kurang 1 lagi. Ya, sudah 13 semuanya, sudah lengkap ya. Maaf Prof, izin bertanya lagi. Ya. Untuk silabus mata kuliah ekonomi pangan ini ada tidak ya Prof? Coba nanti saya tanyakan lagi ya ke adminnya. Iya. Nanti saya kirimkan silabusnya ya. Iya Prof. Oke. Baik Prof, terima kasih. Enggak, nanti bukan silabus tapi RPS ya. RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi meliputi Februari, Maret, April sampai akhir semester. Itu ada RPS-nya masing-masing. Nanti saya kirimkan. Ya, baik Prof. Saya catat dulu RPS ya. RPS silabus. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya.
Kemudian saya selanjutnya nanti ke WAG aja, ke grup MAGI itu, Magister S2 Ilmu Gizi ya. Nanti saya kirimkan semuanya, terus kemudian nanti kita bagi kelompoknya, kemudian mulai minggu depan dua kelompok gitu, atau 2 individu atau 2 makalah kita presentasikan. Baik, kita akhiri dulu dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertugas, selamat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aziz. Sama-sama semuanya. Bapak lift dulu ya. Sehat selalu, Prof. Yuk. Teman-teman, ayo kita on cam dulu sebentar. Ini kurang 1 ya. Udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aku SS ya guys. 1, 2, 3. Wait, sebentar. Udah, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Jiel, Mbak Jihan. Nanti kita ada kelas lagi ya jam 1 ya? Iya. Oke. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Izin